Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Iya Sabranula dengan NIM C2401221013 dari Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Baiklah, di sini saya akan mereview materi praktikum biologi perikanan pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima kali ini membahas tentang analisis makanan dari ikan tersebut. Nah, kalian tahu nggak sih seberapa penting makanan ikan? Jadi makanan ikan itu penting untuk pertumbuhan ikan karena makanan berfungsi untuk mengetahui pertumbuhan pada sel. Nah, organisme makanan adalah organisme bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Kebiasaan makan itu biasanya disebut dengan feeding habit. Nah, feeding habit itu sendiri adalah tingkah laku ikan untuk mengambil dan mencari makanan. Kemudian ada pula analisis ikan. Analisis ikan ini dilakukan dengan pengamatan isi usus ikan tersebut. Nah, ada juga jenis nih ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pula yang hanya pada waktu tertentu. Jadi saat-saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam itu biasanya disebut dengan feeding periodicity. Nah, tipe makanan ini, ikan ini umumnya ditemukan adalah plankton, nepton, bentos, dan detritus. Jadi berdasarkan jenis kelompok makanan, ikan itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora, karnivora, serta omnivora. Dengan mempelajari kebiasaan makanan ikan atau habitat dari ikan tersebut, pada dasarnya kebiasaan dan habitat ikan adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas makanan ikan tersebut sehingga menentukan nilai gizi alamiah pada ikan. Kemudian di samping melihat hubungan ekologis dalam terbiak level, untuk prinsip yang kemudian dikembangkan adalah dengan mengidentifikasi pencernaan atau makanan yang telah dimakan oleh ikan tersebut. Adapun urutan makanan tersebut adalah yang pertama, ada makanan utama, yaitu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah yang besar. Kemudian selanjutnya ada pun makanan pelengkap, yaitu makanan yang ditemukan dalam pencernaan dengan jumlah yang sedikit, dan makanan tambahan yaitu jenis dengan jumlah yang sangat sedikit. Kemudian di samping itu terdapat makanan pengganti, yaitu makanan yang dikonsumsi jika makanan utama tidak ada. Nah, jenis yang terakhir ini sangatlah bervariasi. Kemudian pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang terdapat pada makanan ikan dan mengetahui waktu-waktu aktif makan dari ikan tersebut. Juga melihat proporsi dan kecenderungan makanan dari ikan tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam analisis makanan ini ada 4 metode, yaitu metode jumlah, metode perkiraan, kemudian metode perkiraan tumbuk dengan persen, metode gravimetri, kemudian dan metode volumetri. Ada pula aspek-aspek yang diteliti dalam analisis makanan ikan ini, yaitu yang pertama ada indeks respondens atau yang bisa disebut dengan IP. Yang dimaksud dengan IP itu sendiri yaitu makanan kesukaan dan atau biasa disebut dengan makanan favorit atau juga makanan yang sering dimakan oleh ikan tersebut. Kemudian untuk pengertian yang kedua adalah ruas relung. Jadi ruas relung ini adalah keberagaman makanan ikan. Jadi kayak ikan ini tuh suka memilih dalam makanan gitu. Kemudian ada tumpang tindih relung. Nah, tumpang tindih relung ini adalah penggunaan bersama atau yang penggunaan bersama ini ialah pada ikan tersebut menyukai makanan yang sama. Jadi mereka saling berebut dalam mencari makanan. Nah, adapun dampak yang dialami pada salah satu dari ikan tersebut adalah penurunan populasi gitu. Selanjutnya ada panjang usus. Nah, panjang usus relatif ini bisa disebut juga pure. Pure di sini maksudnya itu ikan itu makan apa aja. Misal kayak kira-kira nih makan ikan tersebut itu makan plankton. Nah, plankton tersebut itu masuknya herbivora, karnivora, atau omnivora. Selanjutnya yang terakhir ada index of stomach content atau ISC. Jadi ISC ini adalah tipikal makanan yang ikan itu harus makan dalam 24 jam sekali atau dalam 24 jam harus dimakan 3 kali. Jadi seperti mengetahui ikan itu ada batas waktu makan atau terus-terusan untuk makan dan ya seperti itu. Itulah 5 aspek yang diteliti dalam analisis makanan. Nah, selanjutnya kami menganalisis di laboratorium biologi perikanan dengan makanan ikan. Jadi prosedur pertama,
Nah, ini selanjutnya kita disediakan sampel usus dan juga lambung, lalu dipisahkan antara usus dan lambung. Selanjutnya ditimbang. Timbangan ini menjadi 2 bagian, yaitu timbang lambung saja dan timbang lambung serta usus. Selanjutnya ada kerik pada lambung dan usus untuk dikeluarkan isi makanan pada ikan tersebut, lalu encerkan dengan Aquades perbandingan 1:4. Kemudian amati di atas kaca preparat sebanyak 3 kali pengulangan dan diamati dengan sebanyak 5 lapang pandang. Nah, setiap 5 lapang pandang ini jangan lupa untuk didokumentasi. Setiap lapang pandang diidentifikasi isi makanan ikan tersebut, lalu catat pada sheet. Nah, dengan acuan pada buku yang sudah disediakan oleh asisten. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.